membuat kesepakatan bersama menghadapi ketiga Bani ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan Bani Abdi Manaf, yang isinya larangan menikah, larangan berjual beli, larangan berteman, larangan berkumpul, larangan memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad pada mereka untuk dibunuh. Ya, maka apa yang ditetapkan itu dituliskan di atas selembar papan berisi kesepakatan itu dan ketetapan itu, ya, kemudian mereka tempelkan di dalam dinding Ka'bah. Ya, yang menulis itu adalah menurut Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kemalangan untuknya, untuk laki-laki bernama Baghid ini, sehingga benar-benar tangannya menjadi lumpuh. Jadi ini orang yang menuliskan kesepakatan itu di atas papan itu tadi dan ditempelkan di dalam dinding Ka'bah. Ya, kemudian Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf akhirnya berkumpul jadi satu di Hizb atau di kampungnya Abu Thalib. Ya, karena mereka di sana udah mulai di boykot. Jadi nggak boleh jual beli, ya. Jadi misalnya mereka, di antara mereka ada yang mau beli tepung, ya nggak bisa tuh, nggak mau, orang-orang di luar Bani mereka nggak mau ngejual. Ya, jadi akhirnya mereka kebutuhan mereka pertama-tama awal-awal dipenuhi dari pertukaran atau transaksi yang ada di internal mereka dulu sendiri. Ya, tapi kan lama-kelamaan habis. Ya, karena boykot ini lama, 3 tahun. Ya, kita kemarin COVID berapa tahun tuh? Ya, COVID tuh masih ada yang bisa cari nafkah, tapi ada yang banyak yang putus kesempatan mencari nafkahnya, dan itu pun sudah sangat luar biasa. Ya, tapi masih bisa makan. Ya, ini mereka 3 tahun semakin berat kondisinya. Karena apa? Jangankan mereka mau transaksi dengan orang-orang yang ada di Mekah, ya, di luar mereka. Orang-orang yang dagang dari luar daerah, ya, dari mana-mana, itu udah dicegat duluan sama orang-orang Mekah. Jadi biasanya misalnya datang dari Yaman, misalnya dari Syam, nah dari mana gitu ya, bawa dagangan, mereka mau beli harta mereka punya uang, mereka nggak bisa. Ya, karena udah dicegat duluan sama orang Mekah, dan mereka borong itu semua. Kalaupun mereka mau beli, itu harganya udah melambung tinggi. Ya, tapi ada aja yang bisa sembunyi-sembunyi nolongin, ya, nolongin. Ya, mungkin ada di antara orang-orang yang diboykot itu masih ada kekerabatan jauh, ya, maka sekali-kali dia nyelundupin makanan, gitu ya, itu bisa. Seperti contohnya ada Hakim bin Hizam, dia pernah membawakan gandum untuk diberikan kepada bibinya siapa? Khadijah. Ya, dia ingin berikan itu, tapi sempat dipergokin sama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tadinya sempat untuk mengganggu supaya tidak bisa diberikan gandum itu, tapi akhirnya bisa. Ya, jadi ada aja cara orang-orang yang, ya, sebetulnya dia juga tidak terlalu setuju dengan perbuatan boykot itu. Ya, ada rasa ibahnya, ada rasa kemanusiaannya. Ya, mereka diam-diam menyelundupkan bantuan ke hizbnya Abu Thalib, kepada ketiga Bani itu. Ya. Dan luar biasanya Abu Thalib juga dalam kondisi yang sempit seperti itu tidak tergoda untuk menyerahkan Muhammad. Ya, malah yang dilakukan Abu Thalib adalah sangat-sangat melindungi Muhammad. Ya, kadang-kadang saking ketakutannya Abu Thalib, takut ada yang mencelakakan Nabi Muhammad suruh tidur di kamarnya. Ya, ataupun kalau misalnya tidur di kamarnya, ada yang disuruh nemenin. Ya, suruh nemenin Muhammad, temenin dia tidur. Ya, jangan sampai ada yang menjelakai dia. Ya, kemudian genap 3 tahun kejadian itu, ya, tapi sepanjang boykot itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap keluar, ya, untuk musim haji, ya, tetap berdakwah tuh tetap, ya, cuma ya itu tantangannya, mereka makin lama makin lapar, makin sulit untuk memenuhi kebutuhannya, karena itu kan tiga kabilah, ya. Jadi bisa dibayangkan ada anak kecil, ada perempuan, ada lansia di situ semua, yang tidak semuanya bugar, ya, untuk bisa menahan lapar. Jadi
Jadi itu kondisi yang sangat sulit. Nah, genap 3 tahun boikot itu berjalan, ya. Kemudian pada suatu saat ada seorang laki-laki namanya Hisham bin Amir. Hisham bin Amir ini dia biasa berhubungan dengan Bani Hashim, malam-malam diam-diam suka bawain makanan. Pada suatu hari dia menemui seorang laki-laki bernama Zuhair bin Abu Umayyah. Lalu Zuhair ini masih ada hubungan juga dengan Bani Abdul Muthalib. Ya, kemudian Hisham berkata padanya, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan makan, engkau enak-enakan minum, sementara engkau juga tahu nasib apa yang menimpa paman-pamanmu." Maka kata Zuhair, "Celaka kamu, aku bisa apa, aku cuma sendiri." Terus kata Hisham, "Kamu nggak sendiri nih, kamu udah dapet teman, aku." Ya, tapi kita cuma berdua nih, ayo kita ngajak siapa lagi? Ya, maka kemudian kita cari orang yang ketiga. Orang ketiganya kemudian mereka menemui Al-Mut'im bin Adi. Ya, sekarang yang ngomong sama, masih Hisham juga, yang ngomong sama seperti yang dia sampaikan ke Zuhair tadi. "Kamu enak-enakan Al-Mut'im, kamu makan, sementara di sana keluarga kita begini, gitu ya. Ya celaka kamu, bisa apa? Aku juga cuma sendiri." Itu selalu jawabannya seperti itu. "Enggak, kamu sudah dapat teman, aku, dan ada satu orang lagi, Zuhair. Benar nih, kita udah bertiga." "Iya." "Nah, kita cari orang yang keempat." Maka dicarilah orang yang keempat, dan di sana ketemulah Abul Bakhtari. Ya, Abul Bakhtari kemudian jadi orang yang keempat, walaupun di awal ya jawabannya seperti itu, "Aku bisa apa, kan cuma sendirian." Ya. Kemudian cari orang yang kelima, dapatlah seorang bernama Zam'ah bin Al-Aswad. Lalu setelah mereka berlima, ya ngerasa udah mulai berani nih. Kan kalau orang sendirian mungkin dia takut, tapi begitu dia dapat teman udah mulai agak berani. Ketika dia rame-rame, akhirnya beneran berani. Ya, ketika mereka sudah rame-rame, sudah berlima, maka mereka pergilah ke tempat di mana biasanya kalau ada yang mau ngasih pengumuman di Mekah, itu mereka pergi ke sana gitu. Nah, maka pergilah mereka berlima ke sana, tapi yang jadi juru bicara adalah Zuhair. Maka Zuhair kemudian bicara di tempat itu, kemudian dia mengatakan, "Wahai semua penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim binasa, tidak diperkenankan berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim dan kejam itu dirobek," kata dia gitu. Ya, kemudian Abu Jahal yang di situ ya, ada di sekitar situ, di pojok-pojokan masjid gitu ya, ngumpul, kemudian dia menghampiri Zuhair, "Engkau pendusta, demi Allah piagam itu tidak boleh dirobek," kata Abu Jahal. Kemudian tadi itu kan mereka berlima ya. Ketika Zuhair dibantah oleh Abu Jahal, yang lain keluar nih satu-satu, "Iya, kamu yang pendusta gini-gini ya." Akhirnya semua yang berempat itu ya ikut ngebelain. Jadi kan kelihatan banyak nih, ya kelihatan banyak yang tidak setuju terhadap pemboikotan itu. Ya, mereka bilang, "Kan kami dari awal juga sebetulnya nggak setuju, kami nggak ikut memutuskan itu untuk pemboikotan itu." Nah, kejadian ricuh itu, saling berdebat tentang boikot harus diakhiri atau tidak, ya kemudian terlihat oleh Abu Thalib. Abu Thalib ya mendengar tadi kata-kata Zuhair, "Aku aku tidak akan duduk kecuali piagam itu dirobek," ya langsung keingat tadi sebelum pergi ke sini Muhammad keponakanku ngasih tahu bahwa dia dikabarin oleh Jibril dari Allah bahwa piagam itu udah robek. Itu Abu Thalib melihat itu dan ingat, tadi kan Muhammad ngasih tahu udah robek. Maka Abu Thalib nyamperin ke arah kerumunan itu yang sedang berdebat, ngasih tahu, "Keponakanku Muhammad mengatakan piagam itu sudah robek." Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, "Ya udah, kalau gitu kita cek. Kalau misalnya dia benar, ya sudah, kita hentikan boikotnya. Tapi kalau misalnya dia berdusta, ya maka serahkan dia pada kami." Maka mereka rame-rame mengecek piagam yang nempel di dalam Ka'bah tadi, dan benar,
Allah sudah memutus rayap untuk memakan piagam itu, yang tersisa hanya tulisan Bismika Allahumma dan semua kalimat yang mengandung kata Allah. Ya, mereka melihat itu. Tapi sedemikian dipertunjukkan mukjizat, itu kan mukjizat ya, tetap aja yang nggak mau beriman mah nggak beriman. Ya, yang tersentuh hatinya dengan hidayah ya beriman. Ya, tapi banyak yang tidak. Nah, jadi inilah akhirnya dari boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga yang menyelamatkan adalah Allah. Ya, yang menggerakkan 5 orang itu siapa kalau bukan Allah? Ya, yang tadinya penakut jadi berani. Kemudian yang menggerakkan rayap untuk memakan piagam itu siapa? Ya, jadi semua makar mereka itu selalu gagal oleh makar Allah. Yang nggak akan manusia ya bisa mengalahkan makar Allah. Sehingga ini mungkin bisa kita refleksikan dengan kejadian yang sekarang terjadi ya, seperti orang-orang di Gaza. Mereka kan seperti terisolir ya, bahkan kayak Mesir yang berbatasan dengan mereka malah nutup perbatasannya ya, sehingga bantuan sulit untuk masuk, seperti terisolir. Tapi kita harus yakin ya, sekarang Allah lagi menguji mereka ya. Seperti ini pun Rasulullah dan Bani Hashim dan keluarganya itu 3 tahun ya di boikot. Allah uji 3 tahun ya. Kalau Allah mau batalin dari awal bisa ya, tapi Allah uji 3 tahun ya. Maka kita harus yakin saudara-saudara kita di Gaza sekarang dalam kondisi yang kira-kira ya begitu ya, maka bahkan mungkin lebih parah lagi ya, karena mereka dibunuhi ya, dihancurkan rumah-rumahnya ya. Insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah ya. Nah, sekarang tugas kita membantu dengan doa, terus boikot produk-produk yang menyumbang kepada Zionis. Nah, itu harus kita lakukan terus, apapun yang bisa kita lakukan ya. Siarkan terus, kasih tahu keluarga tentang kondisi Palestina, jangan pernah kendor ya. Baik, ini yang kita bahas ya pekan ini ya, karena sudah akan masuk ke bab baru untuk pekan depan ya, jadi tidak dibahas sekarang walaupun waktu masih ada sekitar 6 menit ya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil ya dari episode kali ini ya, sangat luar biasa. Yang pertama, bagaimana kita harus memahami Al-Quran ya, karena orang yang tidak beriman pun hatinya bisa tergerak oleh Al-Quran ya. Pemirsa sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk belajar bersama-sama Sirah Nabawiyah. Semoga pekan depan kita bisa ketemu lagi, dan jangan lupa besok malam ada kajian Tadabbur Al-Quran yang akan diisi oleh Ustadz Bobi Herwibowo langsung ya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.